Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 tentang panggilan murid-murid pertama. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana beberapa orang pertama yang memutuskan untuk mengikuti Dia. Respon mereka terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Mereka tidak hanya mendengar tentang Yesus, tetapi mereka mendengar dan melihat dan akhirnya mengikuti Dia. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar status, tetapi sebuah respon hati yang nyata. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan Yesus kepada murid-murid pertama juga berlaku bagi kita hari ini. Yesus memanggil setiap dia untuk datang dan mengikuti Dia. Namun seringkali dalam kehidupan kita hanya mengenal Tuhan dari jauh. Kita tahu tentang Tuhan, tapi belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Melalui firman ini, kita belajar beberapa langkah penting dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, datang dan tinggal bersama Yesus. Murid-murid pertama tidak hanya mendengar tentang Yesus, tetapi mereka datang dan tinggal bahwa mengikuti Yesus dimulai dari kerinduan untuk dekat dengannya secara pribadi. Dalam kehidupan kita sekarang, datang kepada Yesus berarti kita mau meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan membangun hubungan pribadi dengannya. Karena tanpa kedekatan dengan Tuhan, iman kita akan mudah goyah. Kita bisa saja aktif secara rohani, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Karena itu, Tuhan rindu kita datang kepadanya bukan karena terpaksa, tetapi karena kerinduan hati. Yang kedua, mengenal Yesus secara pribadi. Setelah tinggal bersama Yesus, murid-murid mengenal siapa Dia sebenarnya. Andreas menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Pengenalan ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman pribadi yang mengubah hidup. Demikian juga dengan kita, mengenal Tuhan tidak cukup hanya dari apa yang kita dengar di gereja atau dari orang lain. Kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, iman kita akan menjadi lebih kuat. Kita tidak mudah goyah oleh keadaan karena kita tahu siapa kita percaya. Dan yang ketiga, membawa orang lain kepada Yesus. Setelah Andreas mengenal Yesus, ia tidak menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri. Ia langsung membawanya kepada saudaranya Simon. Filipus juga melakukan hal yang sama. Ia mengajak Nathanael untuk datang dan melihat Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan memiliki kerinduan untuk membagikan hal kasih Tuhan kepada orang lain. Kita juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus selalu dengan kata-kata, tetapi bisa melalui sikap hidup kita, melalui kebaikan, dan melalui kasih yang kita tunjukkan setiap hari. Kadang hal sederhana seperti mengajak teman, membantu orang lain, atau memberi semangat juga bisa menjadi cara untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini kita belajar mengikuti Yesus adalah sebuah proses, dimulai dari hati yang mau datang kepadanya, kemudian mengenalnya secara pribadi, dan akhirnya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mengikuti Yesus bukan tentang menjadi sempurna terlebih dahulu, tetapi tentang kesediaan untuk melangkah dan percaya kepadanya. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, dan hidup sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.